kita sudah memasuki pelajaran yang keempat. Pelajaran yang pertama kita masih ingat bagaimana peristiwa Pentakosta, di mana Roh Tuhan yaitu Roh Kudus hadir kepada para rasul untuk memberikan kekuatan, pendampingan, pergumulan mereka untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini. Lalu pada pertemuan yang kedua, kita diingatkan kembali Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, sehingga hidup kita tidak diwarnai, tidak didorong oleh keinginan-keinginan pribadi, tetapi lebih didorong kepada kuasa Tuhan, karena hidup kita didampingi, disertai, dihidupi oleh Roh Allah sendiri, yaitu hati yang baru dan juga roh yang baru dari kitab Yehezekiel. Sementara pertemuan yang ketiga yaitu buah-buah roh yang kita dalami dari Galatia 5 ayat 21 sampai dengan 22 mengenai buah-buah roh. Di sana Paulus menjelaskan buah-buah roh itu apa saja, termasuk kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain-lain. Kita semua sudah belajar tentang itu. Kita diharapkan untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut kedagingan. Krismawan-krismawati yang kami cintai di dalam Tuhan, pertemuan yang keempat kita akan berbicara bagaimana daya Roh Kudus itu akhirnya memberikan kekuatan menghidupi gereja awal atau gereja purba. Dan ini dasar kitab sucinya ini diambil dari Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Mungkin Anda bisa menyiapkan, yaitu Kisah Para Rasul 4. Ya, Kisah Para Rasul 4. Kalau tidak 4 juga bisa, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayatnya ayat 41 sampai dengan ayat 47. Nah, dari gereja purba atau gereja awal ini dikisahkan di sana bahwa mereka ini memiliki semangat spiritual, ya, spiritual yang dihidupi dalam gereja purba itu. Termasuk di dalamnya ada 4 poin, atau boleh juga sebenarnya ada 5. Yaitu poin yang pertama, hidup di dalam persekutuan. Hidup bersekutu, hidup bersama, hidup berkomunitas. Jadi gereja, kita sebagai orang Katolik ini tidak bisa hidup sendiri. Mau tidak mau kita harus hidup di dalam kebersamaan dengan umat Katolik yang lain. Kita tinggal di lingkungan, kita tinggal di wilayah, dan akhirnya kita tinggal di paroki. Jadi kita tidak bisa menyendiri, tetapi kita harus berbaur, karena itu diteladankan oleh gereja purba. Lalu yang kedua juga, selain dalam hidup bersama, juga hidup di dalam kerikma, artinya hidup yang berdasarkan kepada pendalaman apa yang diajarkan oleh Yesus melalui para rasul, yaitu kerikma, pengajaran, mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan sabda Tuhan, karena sabda Tuhan itu menjadi kekuatan bagi gereja purba atau bagi kita sebenarnya. Di dalam Matius 4 ayat 4 di sana katakan, manusia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan, sabda Tuhan. Ya, maka yang kedua ini tekun untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh Yesus melalui para rasul, yaitu ajaran atau firman-Nya.
Lalu juga yang ketiga tidak bisa dipisahkan, yaitu mengenai hidup doa, hidup di dalam ibadat. Ya, karena seluruh kehidupan kita kan sebenarnya harus dikuduskan, harus disucikan. Maka mereka bersama-sama untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hidup bersama, antara pendalaman kitab suci, lalu juga dengan hidup beribadat. Ya, kita kadang-kadang sekarang, wah itu karena COVID tidak bisa ke gereja, tidak bisa sembahyang. Oh, tidak bisa sembahyang, bisa di mana saja. Biarpun tidak di gereja, bisa sembahyang di rumah. Ya, bisa juga di situ melalui TV atau media yang ada, apalagi sekarang dengan HP kan bisa aja di situ banyak rumusan-rumusan tentang doa. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berdoa, bersembahyang. Itu yang ketiga, atau liturgia dikatakan di situ, hidup ibadat, hidup sembahyang. Dan juga yang keempat yaitu pelayanan, diakonia. Ya, pelayanan, melayani. Jadi orang tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kita harus berbagi, kita harus melayani orang lain. Melayani banyak cara, yaitu dengan menerima orang lain, mendengarkan orang lain berbicara. Syukur-syukur kalau ada kelebihan, kita bisa apa yang kita miliki bisa kita sumbangkan untuk pelayanan. Atau bisa juga dengan nasihat-nasihat, itu semua merupakan suatu pelayanan. Dan yang kelima yaitu marteria, yaitu kesaksian. Sebagai orang Katolik ya, dan juga pengikut Kristus, itu pasti hidupnya harus memberikan kesaksian imannya. Nah, sebagai orang Kristiani apa yang disaksikan? Yaitu yang disampaikan oleh Yesus pada saat-saat terakhir di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ya, di sana kita ada perintah agung, pergilah seluruh dunia. Ajarilah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kuperintahkan kepadamu. Ya, lakukan apa yang kuperintahkan. Apa yang diperintahkan Kristus? Mencintai Allah, mencintai sesama, mengampuni, kesabaran, hidup bersama, hidup berdoa. Yesus saja yang Tuhan, pagi-pagi saja berdoa. Maka kita pun juga hidup doa menjadi nafas bagi kehidupan kita. Tidak boleh kita tidak bisa berdoa dengan tanpa beriman kepada Kristus. Maka kesaksian itu baru diri kita. Memberikan kesaksian itu kepada orang lain. Bagaimana kita sapa menyapa dengan orang lain. Hidup bersama dengan orang lain. Yang paling dekat yaitu dengan keluarga kita. Bagaimana bisa menciptakan damai dan sejahtera. Lalu juga dengan tetangga kita, tegur sapa kita. Demikian juga dengan karyawan-karyawan kita. Kalau kita punya karyawan, dengan pembantu rumah tangga kita kan tidak boleh sia-sia dengan mereka. Tidak boleh dengan kata-kata yang kasar kepada mereka, karena mereka juga manusia, punya hati. Maka kita harus hati-hati sekali. Bagaimana kita bisa menampilkan diri sebagai murid-murid Kristus, maka memberikan kesaksian. Itulah para Krismawan-Krismawati, inti pokok pada hari ini hakikatnya, yaitu Roh Kudus memberikan semangat di dalam hidup bersama. Sebagai dasar kitab sucinya, tadi sudah saya katakan, yaitu gereja purba, gereja awal, ya, di mana di sana ada 4 atau 5 poin penting. Saya ingatkan kembali bagaimana hidup gereja purba itu. Koinonia, yaitu persekutuan, lalu juga liturgia, artinya di situ berdoa, sembahyang, ekaristi, lalu juga membagi atau pelayanan kepada orang lain, mendengarkan firman Tuhan. Sebagai orang Kristiani kan kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi kekuatan bagi kita. Dan juga tentu tidak kalah pentingnya marteria, yaitu
pelayanan kepada orang lain. Inilah inti pokok pertemuan yang keempat pada hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan memberikan berkat Anda dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin.